Dapatkan mahkota kehidupanku, melayanimu. Tetap setia menanti janji, dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani, tetap setia melayani, tetap setia melayanimu. Inilah pernyataan setiap kami di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah Bapa, lewat pujian ini kami rindu ya Tuhan, seperti wanita yang duduk menangis di hadapan Engkau, menantikan kasih anugerah-Mu. Demikian setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom malam hari ini. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar suara-Mu, kami akan mendengar perkataan-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami dipenuhi dengan pujian, dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan, sebagai penghormatan kami di hadapan Engkau, saat ini kami mau bersukacita. Kami mau terus ya Bapa, mengingini bait-Mu, mengingini firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap pujian kami, ucapan syukur kami, doa dan sembah kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Semuanya. Mari kita akan naikkan pujian Satu Hal Yang Kuminta. Lewat pujian ini kita akan persiapkan hati kita supaya setiap hari, setiap saat hanya bait-Nya, firman-Nya yang terus ada dalam kehidupan kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam
Shalom. Tuhan. Salam. Nah, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan pada Bapak Barnabas yang membawa firman Tuhan malam ini. Silakan waktunya, Pak. Baik. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, kami bersyukur. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam Zoom ini. Kami rindu dibekali, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar kami semua boleh diberkati malam hari ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar apa yang boleh kami dengar hari ini membuat kami semakin mengenal akan pribadi-Mu ya Tuhan. Mengenal akan perintah dan ajaran-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Ya. Amin. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mana ta? Mana kok gini? Shalom. Shalom. Puji Kenapa? Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Siapa? Ya, silakan Pak Barnabas. Ya, bisa didengar semua. Halo Pak Barnabas. Bisa didengar suara saya dengan jelas? Oke? Ya. Oke, baik. Ya. Malam ini kita akan membahas tentang saya topik mana yaitu tahu ini, nggak tahu lagu-lagu lagi. Halo. Halo. Ya, halo, maaf ada gangguan nanti ya. Halo. Ya. Baik. Mari malam ini kita akan belajar tentang tolong di-mute semua. Tolong ya yang saat firman ini semuanya di-mute dulu ya. Oke. Coba saya lagi ikut Hana Silakan punya Pak. juga. Silakan Pak Barnabas. Iya, sebentar. Kakak suaranya dibuka mute-nya Kok. Jadi Sorry. suaranya biar iya, terdengar. sorry belum. Ya, baik. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar tentang baptisan air ya. Nah, ini salah satu topik yang sangat penting untuk kita pelajari, terutama bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Pengajaran akan baptisan air ini menjadi sebuah hal yang sangat mendasar, yang sangat penting untuk kita belajar supaya kita mengerti apa itu baptisan air, apa itu maknanya, dan bagaimana secara rohani kita melihat akan sakramen ini. Nah, saudara, mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Inilah amanat agung ya yang pernah Yesus sampaikan. Bagaimana firman ini berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan ada kata baptislah mereka, ya.
Jadi ini adalah sebuah amanat agung yang pernah disampaikan Yesus kepada para muridnya, di mana mereka diminta untuk pergi, ya, untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, dan mereka harus membaptis mereka, ya, yaitu jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Kristus. Dan mereka yang mau menjadi murid Kristus, maka mereka harus dibaptis. Nah, apa itu baptisan air, saudara? Baptisan air adalah sebuah pernyataan iman kita akan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan, Bapak Ibu, untuk dibaptis air, maka itu merupakan sebuah pernyataan imannya. Dia telah menyatakan imannya kepada keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Yesus kepada hidupnya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak dibaptis air, maka orang-orang yang hendak dibaptis harus memahami dahulu tentang bagaimana keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, sehingga mereka memahami ketika mereka nanti masuk dalam baptisan air, mereka benar-benar sadar bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita ini diselamatkan. Dan mereka ketika mengambil keputusan untuk dibaptis air, maka itu sudah menjadi sebuah komitmen dan menjadi sebuah keputusan bagaimana mereka telah menyatakan imannya kepada Kristus, ya. Nah, mengapa sekarang kita belajar harus dibaptis air? Nah, ini sangat penting karena ternyata baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Jelas tadi di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan baptislah mereka. Jadi ini sebuah perintah. Dan ini menjadi sebuah hal yang mutlak, ya, ketika seseorang, ya, hendak menjadi murid Kristus, maka mereka harus dibaptis dengan air, ya. Dan sekaligus baptisan air juga menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa baptisan air adalah kehendak Allah, maka kita harus dibaptis, ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita sadari bahwa ketika seseorang dibaptis air, itu bukan sekedar upacara peresmian untuk menjadi orang Kristen, saudara. Ya, ada banyak orang seringkali hanya sekedar mencari sebuah status, ya, tanpa mengerti maknanya. Oleh sebab itu, mari hari ini kita menyadari ketika kita masuk di dalam baptisan air, ini bukan sekedar upacara peresmian menjadi status orang Kristen atau menjadi status bagi sebuah keanggotaan gereja tertentu atau menjadi jemaat di sebuah sinode gereja tertentu. Tetapi baptisan adalah merupakan sebagai pernyataan iman seseorang kepada Kristus. Dan itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dari pertobatan. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan untuk dibaptis air, Bapak Ibu, maka mereka ini harus melalui yang namanya langkah pertobatan. Oleh sebab itu, maka baptisan air adalah menjadi simbol atau sebagai tanda seseorang itu bertobat. Nah, kemudian kita akan belajar tentang apa syarat dari baptisan air. Ya, ketika kita hendak dibaptis air, Bapak Ibu, maka ada beberapa syarat yang harus kita pahami. Yang pertama, harus bertobat. Ini menjadi hal yang sangat mutlak. Bagaimana ketika seseorang akan masuk di baptisan air, maka dia harus bertobat terlebih dahulu. Nanti kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, ya.
Saya tidak akan membacakannya karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi intinya di ayat itu adalah bertobatlah. Ada sebuah kalimat yang Petrus sampaikan bagaimana kita harus bertobat. Ya. Jadi kalau kita mau dibaptis air, maka seseorang harus bertobat. Nah, pertobatan ini bukan hanya sekedar di mulut, tetapi harus benar-benar dari hati, di mana ia akan menyadari setiap dosa-dosanya, menyadari akan setiap kekurangan-kekurangan hidupnya, dan dia mengambil keputusan untuk bertobat. Bertobat berasal dari bahasa aslinya yaitu metanoia, yang artinya perubahan secara menyeluruh hidup kita ini. Jadi tidak hanya sebagian, tetapi secara total. Oleh sebab itu ketika seseorang dibaptis, maka dia harus menyerahkan secara total hidupnya kepada Tuhan dengan mengambil keputusan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia harus berbalik dari cara hidupnya yang lama kepada sebuah kehidupan yang baru. Pertobatan itu berarti dia harus meninggalkan manusia lamanya untuk menjadi manusia yang baru. Itu namanya bertobat, ya. Dan ini menjadi sebuah keputusan secara internal. Ini adalah sebuah pengakuan secara intern atau secara personal, saudara. Dan setelah bertobat, maka yang kedua, dia harus mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Oleh sebab itu baptisan air bukan ikut-ikutan, ya. Baptisan air bukan karena keterpaksaan, ya, atau karena sebuah iming-iming atau mungkin karena ikut-ikutan dari seseorang atau dari orang-orang yang di sekitarnya. Baptisan air harus menjadi sebuah keputusan secara pribadi, di mana dia harus benar-benar mau bertobat. Ya, bukan dipaksa atau terpaksa, tetapi harus dengan kerelaan hatinya. Dia betul-betul mau sungguh-sungguh hidup mengikut Kristus. Dia mau sungguh-sungguh hidup menjadi murid Kristus, bertobat, dan dia percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Dan itu tanda bagaimana ia benar-benar memiliki sebuah iman untuk mempercayai akan keselamatan yang Yesus telah berikan di dalam hidupnya. Maka dari itu sangat penting Bapak Ibu ketika seseorang sudah dibaptis, dia harus mendapatkan yang namanya sebuah konseling atau pengajaran sebelum ia menerima baptisan air. Dan ini sangat penting untuk disampaikan, supaya seseorang ketika dibaptis air, maka ia telah siap, ia tahu benar apa yang harus dilakukannya. Dan ini menjadi sebuah persyaratan penting, dia harus bertobat, yang kedua dia harus percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi, ya. Dan yang ketiga, secara umum kita tahu bahwa baptisan air itu tidak bisa dilakukan, ya, oleh seseorang yang berusia di bawah usia 12 tahun. Atau dalam arti kata kanak-kanak. Kenapa? Karena anak-anak belum memiliki pengertian dan belum memahami tentang pertobatan. Belum mengerti tentang bagaimana makna pertobatan. Dan oleh sebab itu kita bisa membaca di 1 Korintus 13 ayat 11. Ya, ketika kita kanak-kanak, ya kita berpikir secara kanak-kanak. Maka oleh sebab itu kita harus dewasa. Kita harus memiliki usia yang matang untuk bisa mengerti, memahami tentang apa yang namanya dosa, apa yang namanya pelanggaran, dan mengerti upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Dan kalau kita tidak bertobat, maka kita binasa. Dan ini menjadi sebuah dasar yang penting untuk seseorang masuk di dalam baptisan air. Nah, apa makna atau tujuan baptisan air? Ada 4, saudara. Yang pertama adalah pernyataan iman kepada Yesus.
Jadi merupakan sebuah pernyataan iman. Dia benar-benar menyatakan imannya atau mendeklarasikan imannya, dan ini secara eksternal. Pengakuan secara eksternal, ya, kepada khalayak umum dia sudah menyatakan imannya kepada Kristus. Ketika ia sudah menerima Yesus secara pribadi, ketika ia dibaptis, maka itu juga menjadi sebuah deklarasi iman kepada jemaat atau kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Yang kedua adalah pernyataan pertobatan. Dia betul-betul sudah menyatakan dan menyerahkan hidupnya secara total untuk bertobat, mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ketiga adalah sebuah pernyataan penanggalan manusia lama. Ini menjadi sebuah pernyataan bagaimana ketika seseorang dibaptis, maka ia telah benar-benar ingin menanggalkan kehidupan secara daging, kehidupan manusia lamanya, dan masuk kepada kehidupan yang dipimpin oleh Roh atau kehidupan sebagai manusia yang baru. Yang keempat adalah sebagai pernyataan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Ya, karena ketika seseorang sebelumnya dibaptis, ia hidup dalam kehidupan yang lama, hidup di dalam dosa, maka nuraninya itu tidak bersih. Hidupnya kotor, hidupnya najis. Ya, karena ia belum mengenal Kristus. Ia masih hidup secara duniawi. Ketika ia dibaptis, maka itu juga menjadi sebuah pernyataan untuk ia memohon hati nurani yang baik kepada Allah, supaya hatinya dibersihkan dan ia hidup di dalam kehidupan yang menjadi manusia untuk tinggal dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, saudara, berikutnya kita akan belajar ternyata baptisan air ini memiliki sebuah metode. Dari bahasa aslinya adalah baptiso, yang artinya ditenggelamkan atau diselamkan, atau seluruhnya itu benar-benar basah. Jadi saya pribadi mengikuti akan pola baptisan dengan cara yang sama dengan apa yang saya sampaikan kepada Back to Bible. Kita ada kembali kepada apa yang Alkitab sampaikan atau apa yang Alkitab tuliskan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Alkitab berkata Yesus keluar dari air. Medianya adalah air dan harus ditenggelamkan karena baptisan air berasal dari kata baptiso yang artinya diselamkan. Dan ini menjadi hal yang luar biasa karena dari kata baptiso ini atau ditenggelamkan memiliki sebuah makna yang sangat penting secara rohani. Karena ternyata baptisan air itu kalau kita membaca di Roma pasal 6 ayat 4, di Kolose 2 ayat 12, dan 2 Korintus 5 ayat 17, maka dikatakan ketika kita dibaptis air, maka secara rohani kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Kemudian bangkit pula dari kematian bersama Kristus. Dan kita hidup yang lama ditanggalkan. Dan kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Jadi ketika seseorang dibaptis, ia secara rohani, dia mengalami apa yang namanya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Dia dikuburkan bersama Yesus, ya kehidupan manusia lamanya dikuburkan. Dan ketika ia keluar dari air, maka itu menjadi sebuah simbol ia bangkit dari kematian, ya, bangkit menjadi manusia yang baru. Dia menjadi manusia yang sudah menanggalkan
akan kehidupannya yang lama dan menjadi manusia yang rohaninya telah dibaharui. Artinya menjadi ciptaan yang baru. Saudara, luar biasa dari baptisan air ini. Ternyata baptisan air ini menjadi hal yang sangat penting bagi hidup seseorang. Ketika ia benar-benar melakukannya di dalam kesadarannya, ketaatannya, dan kesungguhannya, maka saya percaya orang yang dibaptis, ia akan benar-benar menjadi manusia yang berbeda. Dia mengerti maknanya, dan dia akan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, dan ia menjadi murid Kristus. Ia menjadi manusia yang baru, yang memiliki komitmen untuk mau menjadi serupa seperti Kristus. Karena orang yang mau dimuridkan, orang yang mau jadi murid, dia mau dibaptis, dan ia mau melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu, kira-kira ini yang dapat saya sampaikan. Jadi pelajaran ini memang tidak terlalu rumit, ya, tapi yang sederhana saja saya sampaikan. Yang penting kita mengerti maknanya, ya, dan bukan sekedar hanya metode atau polanya, tapi yang penting adalah maknanya. Ibu Esther, demikian firman Tuhan sudah saya sampaikan. Baik, mari kita akan doa. Haleluya, mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, pelajaran tentang baptisan air ini, menjadikan kami semakin memahami dan semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Agar kami tidak lagi menjadi manusia yang hidup dalam kehidupan yang lama, tetapi kami memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kami menjadi manusia rohani yang masuk ke dalam kehidupan yang berbeda, yaitu menjadi murid Kristus yang mau dibentuk, yang mau diajar, dan mau ikut kepada kehendak Allah. Sehingga ketika kami dibaptis, maka baptisan itu tidak menjadi sia-sia, karena kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Esther atau kepada Ibu Hana selaku host. Silakan. Oke. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke sisi tanya jawab. Tetapi saat ini bukan kita untuk perselisihan ataupun apapun, tetapi untuk menyatukan keperbedaan pendapat itu, saling menopang, saling membutuhkan, dan saling mengisi. Jadi kita menyatukan perbedaan pendapat menjadi satu, jadi menjadi satu ilmu yang lebih baik karena bisa kita lebih mengenal Tuhan. Jadi ini sisi tanya jawab, bukan sisi pertengkaran ataupun perselisihan, ya. Nanti kita bisa sharing, bisa juga menambahi, ataupun bisa juga kalau memang tidak sependapat, kita bisa mendengarkan apa pendapat ibu-ibu atau bapak-bapak nanti. Tapi sebelum masuk ke sisi tanya jawab, mari kita masuk satu lagu pujian. Silakan Bu Priska. Bu Priska, salam. Bu Priska, dengar suara saya enggak? Bu Priska? Mute-nya belum dibuka. Iya, lupa. Maaf, lupa. Mari kita akan sama-sama menyanyikan surah pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Pujian ini kita nanti masuk di sesi tanya jawab. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ingin selalu
Demikian Mbak Ana, saya kembalikan ke host. Enggak Mbak Ana. Oke, sekarang kita buka di waktu sisi tanya jawab. Silakan siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau mau sharing atau mau menambahi firman yang Koko jelaskan. Di sini ada Bu Willy, Bu Esther, Bu Mawar, Bu Maria, Bu Marta. Silakan. Mari, siapa yang mau bertanya silakan. Silakan buka mute-nya dan buka kameranya ya kalau bisa biar kita saling bisa mengenal. Ada Kakak Afida juga, silakan. Pak Billy, silakan kita buka sisi pertanyaan. Atau Bapak Petos yang mendahului pertanyaan. Tolong, Pak Petrus. Rajin dulu. Ya, Mari, saya berikan kesempatan yang lain dulu. Oh, Ya, silakan. monggo, silakan. Yang lain. Oh, Bu Maria, itu angkat tangan. Tolong dibuka mute-nya Bu Maria. Dulu. Mute dulu itu. Maria belum diam. Bu. Kalau enggak, ya sih tolong kamunya semua enggak apa-apa. Sudah. Buka dari Oh ya, sudah gitu. Maria sudah dibuka. Mari Bu Maria. Oke. Ya, Bu. Ya. Shalom, shalom. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan bagi saya. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pastor Barnabas atau Pak Pendeta yang menyatakan bahwa apa syarat-syarat dalam baptisan air. Yaitu mungkin yang pertama, coba dibuka snacknya tadi apa? Yaitu mungkin percaya dulu. Percaya karena kita tahu bahwa di dalam Markus 16 ayat 16 katakan barang siapa ya untuk dibaptis maka dia akan dihukum. Dan lewat dari kepercayaan seseorang itu dia tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat dalam pribadinya. Dan dia akui bahwa Yesus itu hanya bisa memberikan keselamatan bagi hidupnya. Karena di bawah kolong langit ini atau di dalam siapapun tidak ada nama yang lain yang bisa memberikan keselamatan bagi seseorang. Jadi yaitu mungkin ini hanya usul saja kalau saya, yaitu mungkin percaya dulu. Dan yang kedua, yaitu baru bertobat. Dia bertobat itu dia menyadari dan menyesali semua dosa yang dia harus tinggalkan dan dia harus berbalik kepada Tuhan dan kemudian dia mengikut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa yaitu langkah untuk dalam pertobatan, yaitu kita bisa melihat contoh, yaitu dari hal anak yang terhilang. Sekalipun dia yaitu melakukan satu hal yang
tidak diizinkan oleh orang tuanya dalam Lukas pasal 3 ayat 17 di situ bahwa ia menyadari dan menyesali dan dalam dirinya bahwa ia sedang hidup dalam keadaan dan perbuatan dosa. Karena itu ia berada dalam lingkungan kegelapan dosa. Ayat 18, mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Ia tidak hanya sadar dan menyesali hidupnya yang sedang dalam keadaan dan perbuatan berdosa, melainkan mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 20, ia segera bertindak melaksanakan keputusannya. Ia tidak menunggu waktu yang begitu lama, melainkan segera bertindak dan sadar bahwa waktu tidak akan kembali, melainkan jalan terus. Apa yang perlu kita lakukan hari ini, jangan ditunda hari ke hari esok. Ayat 21, ia mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita mengakui setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Oleh sebab itu yang kedua. Dan yang ketiga, memberi diri untuk dibaptis. Maksudnya, setelah percaya dan bertobat, lalu memberi dirinya untuk dibaptis dalam pengertian sukarela, tidak dibujuk, tidak dipaksa, dan tidak diwakili. Berdasarkan paparan ayat-ayat di atas, firman Allah tersebut di atas sangat jelas mengisyaratkan bahwa orang hendak dibaptis adalah orang yang telah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, telah bertobat dari semua dosa-dosanya, dan ia rela memberi diri untuk dibaptis. Itu maksud saya, yaitu mungkin syarat daripada yaitu pembaptisan atau seseorang yang akan dibaptis. Dan juga yaitu tadi sudah dijelaskan juga di situ bahwa yaitu arti kata dari baptisan adalah dari bahasa Yunani yang artinya baptiso, yaitu dari kata kerja bapto yang berarti mandi, celup, dan selam. Sedangkan kata kerja baptiso adalah suatu kata kerja yang mempunyai arti insentif atau dalam. Kata kerja baptiso, bapto, kata kerja baptiso berarti dimandikan atau ditenggelamkan atau diselamkan. Jadi itu yang mungkin saya bisa yaitu sampaikan, yaitu yang tadi mungkin kalau bisa, yaitu kalau menurut itu pendapat saya, yang pertama tadi harus percaya, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Dan kita tahu bahwa seseorang dibaptis itu yaitu memang yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan juga, yaitu harus dibimbing atau ada yaitu konseling terlebih dahulu agar yang dibaptis itu menyadari bahwa yaitu itu bukan adalah hal yang menjadi satu permainan atau yaitu dianggap satu yaitu hal yang gampang dalam hidupnya, sehingga nanti dia tidak mengalami satu perubahan. Dan yaitu mungkin yang kami mau tanyakan, yaitu saya pribadi, apakah yaitu kalau dari seseorang sudah dibaptis secara selam atau secara air, dan yaitu dia apakah juga dia bisa mengalami baptisan roh. Setelah itu baru ada tingkatannya baptisan api. Kira-kira contoh kalau yaitu baptisan roh itu yang bagaimana dan baptisan api itu yang bagaimana? Terima kasih. Ya, mungkin saya nambah dulu untuk Bu Maria Kandek. Ya, ini kami karena malam hari ini yang kita bahas adalah baptisan air. Jadi untuk baptisan roh dan baptisan api
mungkin tidak kita bahas di malam ini. Ya, itu. Jadi nanti mungkin kita akan next time kita akan bahas secara khusus untuk baptisan roh dan baptisan api. Itu ya Bu Maria ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang baptisan. Jadi untuk syarat baptisan tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Pendeta Barnabas dan juga Ibu Maria Kandek tadi sudah sampaikan. Bahwa syarat untuk dibaptis, pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dulu. Kita percaya berarti ada pertobatan. Setelah ada pertobatan, baru nanti dia dibaptis dengan syarat ada katekisasi atau bimbingan atau konseling dulu. Sampai benar-benar orang yang mau dibaptis itu mengerti betul makna arti baptisan itu apa. Jadi baptisan itu bukan asal dibaptis saja. Memang tadi penegasan dari beliau itu baptiso itu diselamkan atau ditenggelamkan. Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Dan Yesus pada waktu dibaptis, dia ditenggelamkan dalam air dan dia keluar dari air itu dengan harapan ada kuasa yang baru, ada hidup baru yang dimiliki. Itu makna baptisan. Oleh sebab itu, setiap orang yang dibaptis itu harus benar-benar mengerti betul makna kebenaran firman Allah. Dia harus paham dulu sampai mengerti ya, supaya nanti setelah dibaptis itu dia memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang lama sudah ditinggalkan dan kita kehidupan yang baru. Mungkin itu saya memberikan penjelasan dikit dan mungkin dari Bapak Pendeta Barnabas bisa menyampaikan lagi. Monggo. Ya, terima kasih Bu Maria Kendek ya. Ya, saya pikir apa yang Bu sampaikan itu juga sangat baik dan itu saya terima dan saya berterima kasih ya. Apakah formulanya harus bertobat dulu atau percaya? Tadi katakan percaya dulu baru bertobat. Ya, buat saya yang penting 2 poin itu adalah hal yang utama. Ya, ketika seseorang harus dibaptis, ya memang harus percaya dulu kepada Kristus sebagai juru selamatnya yang telah menebus hidupnya, dosa-dosanya. Lalu dia mengambil langkah untuk bertobat. Ya, dan memang ini harus ada katekesasi atau tadi saya katakan konseling atau istilah di gereja adalah katekesasi supaya dia dibimbing dengan baik. Ya, tadi Pak Petrus sudah menjelaskan sehingga ia benar-benar menyadari dan mengerti sehingga dia tidak main-main, sehingga ketika dia mengambil keputusan untuk ya aku mau dibaptis itu sudah dengan kesadaran mutlak, bukan karena dorongan keterpaksaan tetapi sebuah kesadaran pribadi untuk mengambil keputusan benar-benar mau hidup baru. Makanya baptisan itu adalah tanda pertobatan. Begitu. Ya. Baik, silakan yang lain mungkin kalau mau menambahkan atau ingin mau bertanya silakan. Jadi seputar baptisan air ya. Ya, silakan yang lain. Ya, shalom Pak. Shalom Pak Yohanes ya. Saya mau tanya, kalau baptisan air, apakah boleh usia sebelum 12 tahun dibaptis? Itu yang pertama. Ya. Ya, dan terus? Kedua, itu singkat saja kedua. Kalau kita misi di pedalaman, orang itu sudah percaya dan bertobat dan mau dibaptis. Ternyata di daerah situ nggak ada air, nggak ada sungai. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Oke. Itu yang udah itu aja. Terima kasih. Baik, yang pertama ya Pak, saya jawab. Jadi sebagaimana tadi ayat yang Paulus sampaikan, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir secara kanak-kanak. Jadi memang ketika seseorang masih di usia di bawah 12 tahun, maka seseorang itu belum bisa memiliki ya tingkat pemahaman yang secara dewasa atau secara utuh lengkap. Ya kita tahu kalau kita masih anak-anak itu kan berarti masih berpikir secara anak-anak ya. Belum memahami secara lengkap ya, sehingga dia belum mengerti ya dan memahami apa itu dosa, akibat dosa, konsekuensi dosa dan sebagainya. Ya kita tahu anak-anak kalau habis bertengkar ya besok bertengkar lagi tuh, ya kan Pak? Baru dia pukul orang besok dia bilang iya
aku salah ayah, ibu, oke. Besoknya bertengkar lagi. Itulah anak-anak karena belum memahami secara lengkap ya bahwa itu adalah sebuah kesalahan, itu pelanggaran seperti itu. Oleh sebab itu, maka ketika seseorang belum dewasa, ia belum memahami makna daripada apa yang namanya metanoia atau bertobat itu. Nah, maka dari itu beberapa gereja telah memberikan sebuah, ya saya katakan ini sebuah rumusan ya. Memang sebaiknya ya sekitar usia 12 tahun ke atas itu sudah mulai memahami dan mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Sehingga dengan ia memahami dan mengerti akan perkara-perkara ini, maka dia akan memahami secara utuh tentang bagaimana apa yang namanya baptisan air. Sehingga ketika nanti ia dibaptis, ia tidak main-main, ia tidak sembarangan atau tidak asal-asalan. Sehingga ketika nanti dibaptis, yang benar-benar mau hidup baru, ikut Kristus, menjadi murid Kristus, dan mau menjadi serupa seperti Kristus. Ini luar biasa. Nah, berikutnya tadi Bapak katakan kalau di pedalaman gimana Pak? Nggak ada air, nggak ada apa tadi Pak? Pak Edi? Halo? Tidak ada air terus apa Pak? Pak Edi? Tidak ada air. Nggak ada sungai. Nggak ada sungai. Ya ada, iya. Ya. Nggak memadai lah ya. Nah. Baik, gimana jadi kita lakukan? Kalau kan namanya secara konteks seperti ini, maka saya katakan tadi bahwa baptisan itu sebetulnya bukan semata-mata metodenya, tetapi maknanya. Dan saya yakin ketika seseorang dibaptis, maka itu tidak harus ya ada air di sekitarnya baru dia harus dibaptis. Nah, kalau memang tidak ada air, tidak ada medianya, tidak ada sungai, apakah lalu itu dalam arti kata konteksnya lalu tidak sah atau itu salah di hadapan Allah? Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memahami. Jadi ketika kita melakukan penginjilan dan ketika seseorang percaya kepada Kristus dan ia mengambil keputusan bertobat, ya, dan ia mau dibaptis dengan sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Ya, ketika keadaan situasi di pedalaman tidak ada air, tidak ada sungai, lalu apa yang dilakukan? Ya, kita akan membaptis dia. Ya, dengan apa yang ada, ya. Mungkin apakah itu hanya sedikit air, ya kita akan tumpang tangan, kita akan berdoa buat dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku membaptis engkau hari ini, ya. Dan itu sah di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang dilihat Tuhan adalah apa yang namanya pengakuan secara internal atau pengakuan pribadi. Keputusan, komitmen, dan deklarasi imannya di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi bukan secara metodenya. Tetapi kalau kita ada di sebuah area yang memang ada sungai dan ada air, ya ada kolam mungkin, ya kita harus mengikuti keteladanan Yesus, bagaimana Yesus pun dibaptis dan ia keluar dari air. Karena itu memberikan sebuah makna yang artinya baptiso tadi, yaitu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Begitu Pak Yones Edi. Jadi saya pikir ini karena sebuah etika situasi saja. Ya, artinya karena ada keadaan yang memang tidak mendukung dan saya yakin di hadapan Tuhan itu sah. Begitu Pak Yones Edi? Halo Pak Yones Edi? Apakah sudah mendengar jawaban saya? Oh, silakan bagi yang lain ingin bertanya atau Pak Yones sudah puas atau Pak Yones sudah puas sudah Pak? Jawaban Bapak Barnabas? Ya, yang 12 tahun itu Pak. Bagaimana kalau keadaan orang anak sebelum 2 itu mungkin 11 tahun, 10 tahun kritis dan orang tuanya minta dibaptis. Oh, gimana ya, itu? Kalau memang dalam keadaan kritis, kata kritis ini pun juga harus dideskripsikan Pak Yones.
Kritis Ya, apa dulu ya, ini ya? Kalau dalam ya. keadaan kritis ya mau Ya, meninggal, mungkin sakit, ya kalau dia sakit penyakit, atau ya sakit apa, penyakit ya atau ya, kalau memang ia masih ya. bisa diajak bicara, yang penting begini Pak, baptisan itu harus lewat yang namanya pembimbingan atau katekesasi. Maka dari itu di tengah situasi yang kritis, kita harus membimbing dulu atau mengadakan semacam konseling pribadi. Ia harus dibimbing tentang apa yang namanya pertobatan, bagaimana ia terima Yesus, Yesus itu juru selamat. Kita menjelaskan secara singkat pemahaman yang bisa ditangkap oleh anak itu, sehingga ia mengerti dan ia mengambil keputusan untuk mau terima Yesus sebagai juru selamat. Dan dia berdoa untuk ia menerima Yesus dan minta ampun, ya, dan kita doakan. Dan saya percaya hal itu menjadi hal yang sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, kalau situasi kritis, saya katakan tadi kalau situasi kritis, maka permohonan orang tuanya kita harus hargai. Dan bagi Tuhan, Tuhan itu sangat melihat hati kita, kesungguhan kita, ya komitmen kita untuk kita mau sungguh-sungguh agar anak ini tidak terhilang. Tapi sekali lagi Bapak, saya mau sampaikan bagi semua yang mendengar Zoom ini, bahwa baptisan bukan menjadi syarat keselamatan. Ini penting. Ada banyak orang berpikir kalau baptisan itu adalah syarat keselamatan. Keliru besar. Baptisan adalah tanda pertobatan, bukan syarat keselamatan. Tetapi yang menjadi syarat keselamatan adalah percaya kepada Kristus. Beriman kepada Injil atau kepada kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Nah, ketika itu ia lakukan, maka kita berkata Efesus 2:8, ya kita diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Ya, jadi baptisan bukan syarat keselamatan. Tetapi ketika seseorang mau percaya, beriman, maka ia sudah menerima anugerah keselamatan. Markus 16 ayat 16 dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi tidak hanya percaya saja, lalu berhenti, tidak bisa. Jadi harus lengkap. Percaya dan mau dibaptis. Tapi kalau dibaptis tapi nggak percaya juga tidak bisa. Dibaptis harus lewat yang namanya proses percaya dulu, baru dibaptis. Ya, jadi kedua hal ini menjadi hal yang sangat penting dan itu menjadi kesatuan. Dia harus percaya dan dibaptis. Ayatnya jelas. Siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi next-nya harus dibaptis. Begitu Pak. Nah, hal ini harus menjadi pengajaran yang penting untuk disampaikan supaya orang tua si anak itu memahami dan anak itu pun juga bisa mengerti dan kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana yang ditangkap oleh kita harus bisa ya menyesuaikan Pak dengan siapa kita bicara. Begitu Pak. Ini juga termasuk penginjilan kepada anak-anak. Bagaimana Pak Ya, terima kasih Pak. Sudah, ya, terima kasih. Sudah merasa Oke, puas? terima kasih. Jelas Atau Pak masih ada Yohanes, pertanyaan? jelas? Oke. Ya, jelas ya. Terima kasih. Sudah Pak Masih Panata, terus, bagi ya. yang lain silakan dibuka Ya, mic-nya. sama-sama Pak. Nah, dibuka dulu mic-nya. Nah, silakan Pak Martin. Baik, masih menyambung dari Pak Edi. Ya, mari Pak Martin. Saya lebih condong apa yang sudah dikatakan Bapak itu kita maknanya. Karena sebelum orang dibaptis itu memang yang pertama adalah membimbing pada pertobatan. Yang kedua, setelah pertobatan itu maka dia menerima dan percaya. Amin. Baru dibaptiskan. Kan Ya. itu proses. Jadi maknanya yang harus kita pegang juga teguh itu di sini. Yang kedua, apa perkataan di dalam Roma Matius pasal 19 itu, inti yang utama itu adalah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pak. Iya, betul. Makanya, Pak, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dengan iman kita percaya ada anugerah Allah. Bukan pada perbuatan-perbuatan baik, mengikuti hukum-hukum. Nanti orang ahli Taurat juga bergembira di sana. Saya tiap hari hidup baca Alkitab. Belum menandakan bukti keselamatan kan Pak ya? Bapak sepakat? Sangat tepat. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita dapat keselamatan. Tetapi itu adalah anugerah Allah. Dengan
catatan kita beriman kan ya Pak ya, harus beriman pada Tuhan. Itu yang maksud kenapa saya katakan kadang-kadang pengajaran seringkali mencoba memutar-mutar hanya karena satu mencari makna kebenaran. Kita sepakat dalam seminar ini bahwa yang penting itu semua kan proses kita menuju pada penerimaan percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Yesus. Kita menghadapi proses ke sana. Sehingga jangan sampai seperti tadi pertanyaan, bagaimana hal di kota atau di desa tidak ada air, kita mempermasalahkan itu tidak sah. Ya, ini pemahaman iman yang seringkali bagi orang-orang Kristen itu terhambat pada pemahaman teologias yang kita berbicara malam hari ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kamu buat tidak menjamin kamu selamat, kan gitu. Ya, betul. Kan itu tadi Bapak sudah jelaskan. Keselamatan itu kita harus yakin benar adalah anugerah Allah. Di dalam Yesus Kristus itu harus yakin. Itu keselamatan. Keselamatan harus diikuti oleh perbuatan kita sebagai pengikut Kristus yang tadi Bapak bilang itu kan. Karena Yesus sudah buat untuk kita, kita harus hidup menurut apa yang dikehendaki Kristus itu. Kan itu. Saya kira di sini yang kita sepakat dalam kebenaran baptisan itu. Kita mengupas ini. Karena nanti kita persoalkan apa kita sudah buat dengan air banyak, dengan air sedikit kita jadi persoalan kan, bukan? Betul itu sekali. Betul. Tapi makna daripada suatu baptisan itu adalah satu, membimbing orang kepada jalan kebenaran untuk pertobatan. Itu yang utama. Yang kedua, ketika di pertobatan dia siap menerima konsekuensi percaya pada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu baru hamba Tuhan melakukan baptisan. Berarti Anda bersedia untuk dibaptis. Setelah dia mengerti kan, Mbak? Betul sekali, iya. Dan yang penekanan utama kita di sini adalah yang tadi Roma 19. Ya, syarat Yesus katakan baptisan itu harus ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu 3 itu poin itu lengkap. Trinitas itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin. Ya, saya sepakat. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Mari. Oh, silakan. Tadi yang ada yang buka mic, Pak Willy dan Bu Maria. Silakan Pak Willy duluan. Silakan. Saya kira sudah jelas tadi. Mari Pak Willy. Ya, tadi yang disampaikan baik pertanyaan maupun yang menambahkan itu sudah jelas itu. Oke. Mungkin yang lain mau bertanya silakan. Mungkin yang lain Bu Marta tadi membuka mic. Silakan Bu Marta. Atau Kakak Afida ada pertanyaan enggak? Ya, Shalom. Ya, silakan itu ya, Bu Marta. Shalom. Mari Bu Marta. Ya, untuk menanggapi itu aja saja seperti yang disampaikan Bapak Edi ya. Soal baptisan itu apakah harus pakai air gitu ya Pak ya. Saya ini hanya pengalaman saya Pak ya. Jadi itu lihat konteksnya Pak ya. Saat kita di mana misalkan kita di padang gurun kan nggak mungkin ada air ya Pak. Ya, jadi apa yang di situ pasir ya, yang penting tadi Bapak siapa yang tadi bilang kita harus baptis dengan Bapa ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu saya pikir itu sudah sah dan percaya dan terima keselamatan itu yang terutama, Pak. Jadi bukan sah harus ada air itu kita baptis, tidak seperti itu. Lihat konteksnya ya, Pak. Seperti saya pada waktu saya baptis air di daerah pelayanan kita ini, kami ini kan di daerah desa yang paling pelosok. Nah, sulit air, Pak. Nah, pada waktu itu ada mau menikah harus katekisasi dulu, baptisan air, enggak ada air. Kita bawa ke hutan, Pak. Di hutan enggak ada air, Pak.
Nah, tiba-tiba di situ tuh ada kayak kedung, mungkin Pak Petrus tahu ya, itu kedung itu sangat dalam. Nah, malamnya itu habis hujan, Pak. Nah, puji Tuhan, itu cara Tuhan luar biasa. Habis hujan, lalu kami baptis di situ walaupun tidak sampai full, Pak. Hanya setengah badan tok, Pak. Yang penting itu maknanya. Kami baptis walau perjalanan jauh, dia percaya, kami baptis putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka mengalami manifestasi. Nah, di situ arti makna baptisan Pak Edi ya. Jadi itu hanya betul Bapak Barnabas katakan itu hanya metode. Ya, kalau mungkin di gereja Balai Keselamatan mereka pakai bendera. Karena itu metode mereka pakai bendera, Pak. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi itu hanya konteksnya untuk membaptis orang-orang percaya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, makasih Bu Marta atas penambahannya. Ada yang pertanyaan yang lain, mungkin dari Kakak Afida atau Mari, siapapun? silakan. Ya, mungkin saya nambah saja supaya Bentar, kita Pak Petrus, tidak. nambahnya nanti. Ya. Kita ambil satu pujian dulu kalau gitu. Kita ambil Saya satu dulu Mbak lagu. Ana. Jangan kasih pujian dulu. Ini saya mau menyampaikan dulu. Oke, silakan. Ya. Jadi tentu kita sepakat dengan dasar firman Allah dari bahasa Yunani yaitu baptizo, menyelamkan atau menenggelamkan. Ya. Jadi itu firman Tuhan harus kita lakukan. Kecuali di saat memang sudah tidak ada. Ya, berbagai cara sudah kita upayakan tetapi tidak bisa menemukan air. Baru kita bisa gunakan cara-cara yang lain. Ya. Jadi kalau kita kembali dari kata baptizo itu kan berarti menyelamkan atau menenggelamkan. Ya. Memang tadi sudah disampaikan intinya adalah makna dari baptisan itu. Ya, makna itu memang sangat penting sekali. Tetapi kalau kita benar menjalankan firman Tuhan, kita harus berusaha dulu mencari air di mana ada air dulu. Kecuali kalau memang sudah mentok nggak dapat, ya Pak boleh buat. Yang penting yang mau dibaptis itu memahami betul makna arti baptisan itu, bukan hanya sekedar dibaptis saja, mungkin disemprot karena banyak air, mungkin dikasih dipercik karena nggak ada air, mungkin digebyur dengan pasir karena memang di padang gurun nggak ada air, atau mungkin ditutupi dengan daun, ya karena adanya daun, ya itu bukan masalah persoalan yang sangat penting, tetapi yang utama adalah makna dari baptisan itu dan orang itu benar-benar mengerti, ya mengerti betul arti dari baptisan itu apa, intinya apa. Ya, karena itu sebagai baptisan itu kan tanda pertobatan. Ya, orang itu percaya, bertobat, memberi diri untuk dibaptis. Ya, jadi dia sudah memahami karena dia ingin dipakai Tuhan lebih lagi untuk mengalami kuasa Allah yang lebih dahsyat lagi dalam hidupnya, dia memberikan diri untuk dibaptis. Jadi baptisan itu bukan paksaan, tetapi kerelaan hati. Ya, kerelaan hati karena dia sudah mengerti betul arti hidup yang sesungguhnya, itu baru kita lakukan. Cuman tetap kita berusaha terlebih dahulu. Karena seperti di tempat kami, kalau musim kemarau tadi Bu Marta sampaikan, sulit air. Ya, kami pernah mencari sungai. Ya, jaraknya cukup jauh. Tapi kan mendapatkan air itu. Dan kami baptis di sana dengan selam. Karena kami mengikuti teladan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus dibaptis, itu ditenggelamkan, diselamkan. Dari kata baptiso tadi. Ya, mungkin itu sedikit tambahan buat dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Petrus. Oke, sekarang saya hanya satu pertanyaan Pak, karena menghubung waktunya ya. Saya mau satu pertanyaan. Pertanyaan saya, mungkin ada yang lain, Bu Esther buka mic ya. Kalau Bu Esther buka mic, itu ada pertanyaan dari itu. Maaf. Oh. Mungkin Bu Esther.
Maria mau bertanya, silakan. Bu Esther? Enggak, saya enggak buka mic, Bu. Kepencet. Oh, okay. Saya ini belajar. Belajar. Bu Hana, sebentar, 1 menit. Begitu, saya ingin satu pertanyaan Pak Barnabas. Ya, Maria. Apakah baptisan air itu adalah penghapus dosa? Ya, saya mau sampaikan ya, ini pertanyaan menarik. Ya, apakah baptisan air itu apa? Penghapus dosa. Kita harus memahami dulu tentang apa yang namanya menghapus dosa. Ingat bahwa kalau zaman perjanjian lama itu hanya dengan penyembelihan anak domba. Ya, maka dosa umat pada waktu itu bisa dihapuskan atau terselesaikan kesalahannya. Di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa semua hukum Taurat sudah digenapi di dalam Kristus. Dialah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi menghapus dosa itu adalah lewat darah Kristus, bukan dengan baptisan. Baptisan adalah tadi sudah saya katakan pernyataan iman ya untuk mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupnya, dan ia mengambil keputusan untuk bertobat ya, dan ia mau lahir baru di dalam Yesus sebagai langkah ketaatan kepada Tuhan untuk mau dimuridkan dan menjadi murid Kristus dan mau hidup serupa dengan Kristus. Dan ini tidak dipaksa tetapi secara pribadi, saya sudah sampaikan tadi. Jadi baptisan air bukan menjadi sebuah ya pernyataan penghapusan dosa, itu salah. Penghapusan dosa itu hanya lewat pengampunan Kristus atau hanya karena darah Kristus kita diampuni, bukan karena baptisan. Begitu Bu Hana, karena baptisan adalah sebuah simbol atau tanda pertobatan. Setuju. Itu adalah sakramennya. Begitu ya? Sangat jelas Bu Hana pemaparan. Oke. Pak Martin, apa ada pertanyaan lagi? Karena saya lihat Pak Martin bukan. Saya ingin mempertegas kita selalu kita selamat. Pak, nanti Pak kita Martin, terbalik Yesus yang mati. Pak Martin, mohon maaf. Saya mau kasih tahu perbuatan baik itu sesi ke depan ya Pak. Tolong nanti kita bahas ini baptisan air dulu. Karena sisi Pak Martin, mohon maaf. Memang kita buat berperiode. Jadi nanti saat ini kita bahas tentang baptisan air dulu. Untuk perbuatan baik itu metode bukan perbuatan baik karena dipahami teologianya. Bukan itu keselamatannya. Tadi sudah dibilang, kita ambil makna prosesnya, membimbing orang pada pertobatan, dia menerima Yesus, laksanakan itu dengan prosesnya. Iya, iya. Tetapi 3 kata yang harus dilakukan itu, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu yang keselamatan. Itu kita sepakat itu. Jangan prosesnya yang tadi, saya lebih berguna, harus ada air, harus proses lebih, kalau tidak sesuai di Alkitab. Ini konteksnya orang-orang yang seperti orang Yahudi, kita berbeda dong. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Martin. Terima kasih. Ya, mungkin sedikit Pak, saya nanggapi dari Pak Martin ini. Coba kita kembali ke kebenaran firman Tuhan. Keselamatan kita bukan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keselamatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Jadi kita sepakat dulu. Karena di Kisah Para Rasul dijelaskan, di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita itu nanti kita akan bahas, Pak. Jadi nanti kita akan siapkan sesi ini yang sangat menarik
tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya nanti kita akan buat sesi tersendiri. Ya, jadi nanti kita akan siapkan itu, Pak Martin ya. Nanti minggu depan kita akan bahas itu, supaya kita benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan. Karena hanya ada satu nama yang menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakati dulu. Ya, itu sih. Jadi supaya nanti kita tidak. Berarti Bapak terjemah Allah 3 dong. Bapak salah tuh, Pak. Makanya ini, Pak, jadi malam hari ini kita tidak membahas itu dulu, Pak Martin ya. Kita tentang baptisan air dulu. Ya, supaya nanti kita tidak salah dulu. Ya, Bapak salah. Jadi kita sepakat dulu. Bapak sebut keselamatan. Jadi nanti Pak, minggu depan kita akan jelaskan itu. Jadi nanti biar kita memahami dan ngerti. Bukan Bapak yang mungkin salah. Itu. Ya, silakan, Mbak Ana. Lanjut. Salah. Nggak ngerti apa Bapak, Anak, Roh Kudus, Bapak. Bapak di luar Kristus. Dari awal kita sudah ambil keputusan tidak ini. Kita memang membahas tentang pembahasan air. Sisi baptisan Roh Kudus, baptisan api, bulan depan kita sudah siapkan waktunya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang keesaan Allah. Ya, itu saya pakai sisi tahapan supaya kita mengenal Tuhan kita secara luar biasa. Dan nanti setelah keesaan Allah saya akan membahas, sesudah itu saya akan bahas tentang kemurnian hati. Jadi setelah itu baru kita nanti bertahap masuk ke baptisan Roh Kudus. Itu bulan depan itu sudah kita sudah kasih planning ya. 3 bulan kemudian ini kita sudah kasih planning. Jadi itu biar bertahap. Jadi kita mengerti betul siapa Tuhan kita, bagaimana Tuhan kita, bagaimana benar kuat dalam iman. Silakan Pak Willy, mungkin masih ada kesempatan satu kali lagi saya buka untuk pertanyaan. Silakan. Ya. Tadi saya cuman mau sharing atau minta pendapat aja dari Bapak Pendeta maupun narasumber lainnya. Ya, gimana Pak Billy? Tadi tentang baptisan, tadi siapa ya, lupa saya Pak, siapa tadi yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Ini ada 2 pendapat Pak. Khususnya kalau nggak salah itu yang Oneness ya, aliran Oneness itu. Di Kisah Para Rasul 10:48 itu. Saya bacakan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, saya cuman mau pendapat Pak Barnabas maupun narasumber yang lain. Kisah Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul 10:48. Kisah Rasul 10 ayat 48. Ya. Iya, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Ya, gimana Pak? Ya tadi saya lupa Pak, siapa tadi dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau di Kisah Para Rasul ini kan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, terus? Ya, saya pengen ada pendapat gitu loh. Karena ada 2 pendapat ini. Ya, baik. Kalau kita mengacu ya Bapak Ibu Saudara, ya mari kita kembali ke Alkitab ya. Kalau di dalam Kisah Rasul yang Bapak Billy tadi sampaikan ini memang formulanya dibaptis dalam nama Yesus ya Pak ya. Betul ya ayat tadi ya. Tetapi kalau kita mengacu di Matius pasal 28, tadi katakan ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita, buat saya pribadi ya, kalau kita membawa ini menjadi sebuah aturan ya, maka ini akan menjadi sebuah perdebatan yang panjang.
yang berujung kepada nanti sebuah pemahaman yang tidak menemukan semacam titik temu, ya, karena ada aliran yang begini, ada aliran yang begitu. Tetapi buat saya pribadi, formula ini adalah sebuah formula yang saya katakan semua ini ada di dalam Kristus, begitu, ya. Karena Yesus itu juga adalah juru selamat, ya, adalah anak, ya, dan Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Ya, nanti ini pembahasannya jadi ke Allah Tritunggal nanti, Pak, ya. Dan itu saya pikir nanti pada konteks pembahasan tentang keesaan Kristus atau keesaan Tuhan, ya. Bagaimana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu adanya, ya. Dan buat saya pribadi mau dibaptis dalam nama Yesus atau mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sebetulnya sah. Saya pribadi tidak pernah mempersoalkan, karena kalau ini menjadi sebuah metode yang menjadi sebuah doktrinal yang nanti diperdebatkan, tidak ada ujungnya, Pak. Nanti semua pada kebenarannya masing-masing dan menimbulkan yang namanya perpecahan. Jadi yang penting adalah kita sepakat dulu, dibaptis dalam nama Yesus itu juga benar, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu juga benar. Ya, karena ini Alkitabiah. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh firman itu semua adalah suaranya Tuhan, tulisannya Allah, ketetapannya Allah. Dan kalau pada zaman rasul-rasul mereka berkata dibaptis dalam nama Yesus, maka itu pun juga adalah cara atau metode yang pada waktu dilakukan atau dikerjakan oleh para rasul. Atau pada zaman itu maksud saya. Jadi buat saya pribadi, yang penting adalah itu tadi, pengakuan seseorang, ya, imannya, ya, pertobatannya, kesungguhannya, hatinya, itu yang dilihat Tuhan. Tetapi tetap yang namanya formula itu juga harus dipakai, artinya memang harus pakai nama Yesus, pakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi buat saya ketika seseorang membaptis, orang yang dibaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sah. Ketika seseorang membaptis dalam nama Yesus, aku membaptis kamu, itu juga sah buat saya. Jadi tidak ada hal yang harus dipersoalkan atau diperdebatkan, Pak Billy. Saya pikir itu jawaban saya, sehingga kita tidak mengacu kepada sebuah hal yang nanti berujung kepada perdebatan yang panjang dan nanti menimbulkan perpecahan. Begitu jawaban saya, Pak. Jadi kita mengambil langkah yang bijaksana. Begitu, Bapak? Kita sepakat seperti itu. Amin. Bagaimana Pak Billy? Ya, sepakat. Sepakat? Oke. Mari Bu Ana, saya serahkan kepada Bu Ana. Bagaimana Pak Billy? Saya setuju itu. Pak Billy masih sudah puas atau masih ada ini? Ya, cukup. Oke. Masih ada pertanyaan? Enggak, itu udah cukup sebenarnya. Kalau sudah kita tidak saling melengkapi, kita saling melengkapi. Caranya udah cukup, waktunya juga udah cukup. Enggak usah berdebat, tapi saling melengkapi. Ya, di sini kita memang ada perbedaan pendapat atau apapun, tapi saat ini kita ini saling melengkapi. Sekiranya perbedaan pendapat ini bisa menjadi kesatuan supaya kita lebih tahu tentang Kristus, bagaimana tentang Kristus. Bu Maria, ada yang ingin dibicarakan, silakan. Buka mute-nya dulu, Bu, kita nggak dengar. Dibuka dulu itunya. Oke. Halo? Mari Bu Maria, shalom ya. Ya, Bu Maria, silakan. Yang kedua kalinya, mungkin saya bisa luruskan sedikit. Kalau menurut pendapat saya, coba kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12 dan Kolose 3 ayat 10. Di situ dan juga ada yaitu Yohanes 5 ayat 43. Nama Bapa ialah Yesus. Nanti Matius 1 ayat 21, nama anak ialah Yesus. Dan Yohanes 14 ayat 26, nama Roh Kudus ialah Yesus. Jadi kita baca secara keseluruhannya di dalam Yohanes
17 ayat 6, 11 dan 12. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Barnabas, itu mungkin sesuai dengan yaitu yang kita sudah pakai, yaitu untuk mengucapkan pada saat pembaptisan. Ya, jadi ya tidak menjadi mengurangi. Jadi yang sudah kita pakai, ya mungkin kita pakai saja. Nanti ya, betul. Kapan ada pelurusan-pelurusan. Dan yang kedua yaitu apa makna dari baptisan air? Maknanya. Apa makna dari baptisan air? Apakah makna dari baptisan air? Itu. Nah, dia sudah ngomong. Pertanyaan yang tadi. Silakan Pak Barnabas untuk karena pertanyaan dari Bu. Ya tadi kan saya sudah jelaskan makna perbaptisan air. Bagaimana kita ini kita sudah mengambil keputusan ya untuk dibaptis, kita mengerti maknanya itu sebagai ya deklarasi iman kita, ya deklarasi pertobatan kita, dan kita meminta hati nurani yang murni, ya, dan kita mau sungguh-sungguh mau meninggalkan hidup kita ya dari pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru, ya kita menjadi manusia ciptaan baru. Itulah makna baptisan. Sehingga kalau kita memahami ini, maka kita akan benar-benar melakukan baptisan air dengan sebuah pemahaman yang lengkap, ya, yang utuh, dan kita tidak main-main untuk melakukannya. Karena kita tahu ketika kita mau dibaptis, maka itu bukan sekedar ya upacara peresmian untuk anggota jemaat tadi saya katakan, atau untuk sebuah status, oh ini jadi orang Kristen, tidak. Tetapi kita ngerti maknanya, itu betul-betul sebagai tanda pertobatan tadi, ya, sebagai pernyataan iman kita, menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, bertobat, mau hidup baru, lahir baru, ya, dan meminta hati nurani yang baik, ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu Ibu makna baptisan air. Jadi hal ini harus diajarkan dan dibimbing kepada orang-orang yang sudah dibaptis supaya mereka memahami tentang baptisan air, sehingga mereka ketika dibaptis mereka akan benar-benar melakukannya dengan kesadaran dan mau hidup dalam ketaatan dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Begitu Ibu. Oh iya, mungkin kalau saya tarik kesimpulannya, yaitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini diikuti dengan bertobat ya dari segala dosa-dosa. Ini diikuti juga dengan baptisan dan ya baptisan dan dapat menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Antara percaya, bertobat dan baptisan, ketiga-tiganya tidak dapat dipisah-pisahkan karena ketiganya sama pentingnya. Yang satu tidak lebih utama daripada yang lain. Ketiganya ibarat dua kaki yang berjalan saling mengikuti untuk mencapai tujuan, yaitu keselamatan. Ya, begitu Ibu. Sudah jelas? Iya. Baik Bu Hana, saya serahkan kepada Bu Hana. Oke Pak. Mungkin sudah jelas atau bagaimana? Saya malam ini karena waktu kita juga sudah selesai, sudah habis ya. Anda ambil kesimpulan
Baptisan air itu adalah kemurnian hati kita. Di sini tadi saya ambil dari semua penjelasan, kemurnian hati kita, ketaatan kita, pertobatan kita yang membawa kita ke baptisan air. Dan baptisan air itu bukan penebus dosa, tetapi itulah kepercayaan kita, jalan kita untuk percaya kepada Kristus, dan pertobatan kita itu adalah bukti untuk pertobatan kita. Tetapi memang baptisan air bukan penebus dosa, tetapi baptisan air itu sebagai tanda orang percaya. Ini yang tadi saya tangkap. Tanda dan orang bertobat, Ibu. Itu orang yang punya akal budi, yang orang sudah punya akal budi, orang sudah mengerti yang baik dan yang buruk, serta baptisan air ini harus ada katarisasi atau apa tadi, pelatihan atau pengenalan akan bimbingan. Nah, iya Pak Barnabas? Ya. Itu yang saya ambil kesimpulan malam ini. Baik. Kalau memang kesimpulan saya kurang tepat, ya silakan nanti bisa menghubungi saya secara itu, kita boleh bertanya secara langsung dengan saya. Kalau nanti ada pertanyaan yang memang rasanya kurang jelas atau apapun, silakan hubungi saya, karena kan kita dalam undangan sudah tertera kan nomor HP kita, bisa kita hubungi, jadi kita bisa berhubungan, bisa kita bertanya. Nanti saya juga bertanya lagi ke narasumbernya, oh ini gimana jawabannya. Jadi silakan saya buka juga kalau memang belum puas malam ini, karena ini waktunya sudah habis. Dan untuk doa penutup, dan ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus sebagai Bapak pembimbing kita. Ya, terima kasih. Jadi kami hanya meluruskan saja tadi yang disampaikan Mbak Ana selaku moderator. Jadi baptisan itu ya, jangan tiru. Tadi kan tanda orang percaya, ya, bukan tanda orang percaya, tetapi tanda pertobatan. Percaya Kristus, bertobat, memberi diri untuk dibaptis, supaya kita memiliki kehidupan yang semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita sepakat semuanya. Ya, sebelum kita akhiri pada malam hari ini, kita angkat satu lagu. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup untuk malam hari ini. Hatiku percaya, melihat jalanmu saat kita melihat jalanmu saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji.
Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Petrus Kartini. Ya, terima kasih Bu Priska, Serayu, dan Bapak Joko yang sudah melayani kita dalam pujian. Mari kita akan bersatu hati pada malam hari ini. Kita dengar boleh menjadi bekal buat kita semua dan yang buat kita untuk kita dalam Allah, ya, karena Tuhan kita yang sanggup memberikan pengertian yang biasa buat kita. Ya, secara manusia kita lemah, nggak ada kemampuan, tetapi kuasa Allah yang memampukan kita untuk memahami, bisa mengerti semua kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita. Ini hati kami lewat pemahaman kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini kami boleh belajar tentang makna baptisan air, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan, karena kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kami. Bahkan malam hari ini Engkau sedang berkati kami semuanya, terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Barnabas, yang sedang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tambahkan roh hikmat, pengertian yang baru, pemahaman yang baru, sehingga hamba boleh Kau pakai menjadi sarana untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang bergabung dalam Zoom malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah campur tangan dan memberkati. Kami sadar secara manusia, kadangkala ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Namun oleh roh hikmat yang dari Engkau menyatukan kami. Kau memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dengan benar akan maksud kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati, baik moderator, host, bahkan yang melayani pujian musik, Tuhan campur tangan, bahkan berkati kami semuanya. Pertemukan kami minggu yang akan datang untuk Jumat depan. Kami percaya Tuhan boleh campur tangan dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali sebentar kami akan mengakhiri Zoom ini dan kami akan beristirahat sepanjang malam. Kiranya Tuhan perintahkan malaikat surgawi untuk menjaga, melindungi kami, memelihara kami, memberkati kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan kami akhiri untuk malam hari ini di dalam nama berkat Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, semua kita yang diberkati berkata, amin. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan berkati Pak Barnabas, terima kasih Pak Petrus, Pak Martin, dan semuanya. Terima kasih buat semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir. Ya, Bu Hana, terima kasih. Bu Frida, terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Pak Martin, terima kasih. Terima kasih. Siapa Bu Frida? Bu Rida, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat malam Mbak Mawar. Mana Mbak Mawar ini kok nggak menonjolkan diri? Pak Yohanes, terima kasih. Ya, sama-sama. Shalom semuanya, Sani bergabung, Sani, shalom. Shalom. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin, terima kasih Pak.
Sama-sama Mbak Sani. Oke,